Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak ibu semua, hari ini ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan materi kita yang kemarin. Namun sebelumnya kamu lihat videonya nah ya. Pada pertemuan di minggu kemarin, kamu sudah belajar mengenai belajar mendeskripsikan. Tentunya kamu sudah tahu belajar mendeskripsikan berarti kamu belajar untuk menjelaskan objek ya, atau suatu perjalanan ataupun buku yang dibaca diuraikan secara jelas sehingga pembaca atau pendengar memahaminya dengan jelas. Ya, itu merupakan bentuk materi pengayaan yang sudah kamu pelajari di minggu semalam. Jadi pada minggu ini ya kamu belajar untuk menambah pengayaan materimu di bagian bab 3 mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Hari ini kita akan belajar untuk menelaah struktur dan kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni kamu mampu menelaah struktur dan kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Sebelum kita membahas ya bentuk kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur, kamu harus tahu terlebih dahulu struktur dari teks prosedur itu. Yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua alat dan bahan. Jadi untuk bagian alat dan bahan ini lebih ya menuju kepada jenis cara membuat ya, cara membuat atau mengolah sesuatu. Selanjutnya yang ketiga ada berupa langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu, dan yang keempat itu adalah penutup. Nah, setelah ibu menyebutkan bagian struktur teks prosedur tadi, saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian struktur itu. Yang pertama itu yakni tujuan. Tujuan itu berupa pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan seseorang, dan juga motivasi atau dorongan dalam melakukannya. Adapun contoh kalimat tujuan yang saya jelaskan tadi, kamu bisa melihat buku paketmu yang ada di halaman 98. Di situ dijelaskan bahwasanya pembuatan bubur Manado merupakan menu sarapan yang super sehat dan kaya akan serat. Selanjutnya, penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat tekstur bubur merah ini lebih pulen. Kemudian bagian yang kedua yakni bahan dan alat. Jadi bahan dan alat ini biasanya ya ada bentuk rincian penggunaan bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Jadi kalau untuk penggunaan bahan dan alat ini seperti yang ibu jelaskan sebelumnya, bahwasanya bahan dan alat ini dia lebih condong ke bagian cara membuat. Jadi jenis cara membuat sesuatu. Jadi harus menggunakan bahan dan alat. Adapun perbedaan antara bahan dan alat yakni kalau bahan itu merupakan barang atau benda yang menjadi bahan utama dan pendukung sebuah proses kegiatan membuat sesuatu. Contohnya 400 gram nasi merah, 1500 ml air, 1 buah ubi ungu, 1 buah jagung, dan 1 ikat kangkung. Ya, jadi semuanya itu merupakan bagian dari bahan. Selanjutnya kalau alat yakni benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Ya, jadi benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu itu diantaranya contohnya itu wajan, pisau, telenan, spatula, dan lain-lain.
Selanjutnya yang ketiga yakni langkah-langkah. Jadi di bagian langkah-langkah ini berisi langkah seseorang dalam melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Adapun langkah-langkah kita dalam membuat bubur Manado, kamu bisa memperhatikan buku kamu yang ada di halaman 98. Ada beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan seseorang dalam membuat sebuah bubur Manado. Yakni pertama, masukkan air, beras, serai, daun salam, jahe, dan lengkuas, aduk. Lalu tambahkan garam, lada, serta gula, aduk kembali hingga hampir mendidih. Yang kedua, setelah hampir mendidih, masukkan singkong, ubi kuning, labu kuning, aduk masak kembali selama 1 jam. Dan yang ketiga, setelah hampir matang, masukkan bahan sayuran, masak kembali hingga semua bahan matang. Jadi dapat disajikan dengan hidangan pendamping. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Di bagian penutup ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat dalam melakukan sesuatu. Sekarang coba kamu perhatikan penutupnya. Ya, bagian penutup yang saya contohkan ini ya, coba kamu perhatikan di situ ada kata murah-murah dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Jadi itu merupakan bagian penutup dari teks prosedur yang ada di bukumu halaman 98. Berikutnya kita akan membahas kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur. Yang pertama itu kalimat perintah atau imperatif, yakni bentuk kalimat ya yang menggunakan kata-kata yang menyatakan perintah, dan biasanya dalam kata tersebut menggunakan partikel lah, partikel kan, dan partikel i. Contohnya apa? Ya, gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar. Jadi pada kata gosoklah itu merupakan bentuk kata perintah yang menggunakan partikel lah. Jadi kalimat ini termasuk bagian dari kalimat perintah karena menggunakan bentukan kata perintah, yakni gosoklah. Selanjutnya ya, contoh yang kedua, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ya, jadi pada kata posisikan ini menggunakan partikel kan. Jadi di sini ya juga merupakan bentuk kalimat perintah, menyuruh seseorang untuk memposisikan tubuhnya agar sejajar dengan monitor. Dan yang terakhir itu yang ketiga, basahi tangan hingga pergelangan tangan. Jadi kalimat ini juga menggunakan kata perintah, yakni kata basahi. Di situ ada partikel i yang digunakan pada kata basahi. Selanjutnya untuk kebahasaan bagian B, yakni penggunaan bentuk pasif atau untuk proses, yakni saran tambahan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contohnya kamu perhatikan di situ ada bentukan 2 kalimat aktif dan juga bentuk proses pasif. Kalimat pertama itu berupa bentuk kalimat aktif, ada bentuk aktivitasnya. Contohnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Jadi penggunaan kata sebaiknya menekan itu merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan seseorang secara aktif. Kemudian yang kalimat kedua ada bentuk proses pasif. Ya, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya tadi ya, itu ada bentuk proses ya, pasif berarti menghindari ya terjadinya kesalahan. Ya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Jadi pada kalimat yang kedua ini kata sebaiknya ditekan. Jadi di situ ada bentukan ya makna yang menyatakan agar kita terhindar dari sesuatu yang bisa membahayakan. Pun bentuk kebahasaan yang ketiga dari teks prosedur yakni menggunakan kriteria atau batasan. Contohnya,
Satu ikat kangkung iris 3-5 cm dan angkat kaki kanan setinggi lutut. Dari kedua bentuk kalimat itu menggunakan bentuk kriteria atau batasan pada kata iris 3-5 cm dan juga setinggi lutut. Berikutnya, bagian yang keempat dari kebahasaan teks prosedur, yakni menggunakan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Ya, jadi yang pertama itu berupa kata keterangan cara. Biasanya itu menggunakan bentukan kata dengan dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Jadi pada kalimat tersebut menggunakan kata dengan yang menunjukkan keterangan cara. Selanjutnya yang kedua yakni keterangan alat ya. Biasanya pada keterangan alat ini menggunakan kata dengan, menggunakan, dan dengan menggunakan. Ya, jadi contoh kalimatnya lukis kain dengan menggunakan canting. Jadi pada kalimat tersebut menggunakan kata dengan menggunakan yang merujuk pada kata keterangan alat. Dan yang terakhir itu yakni keterangan tujuan. Ya, biasanya pada kata keterangan tujuan ini menggunakan bentukan kata untuk, supaya, dan agar. Contoh kalimatnya, gunakan handuk untuk menutup keran. Jadi pada kata untuk ya dalam kalimat tersebut merupakan bentuk kata keterangan tujuan. Selanjutnya yang kelima yakni penggunaan kalimat saran dan juga kalimat larangan. Jadi kalau kalimat saran itu yakni kalimat yang selalu menggunakan kata seharusnya dan juga sebaiknya. Contohnya, sebaiknya jangan ambil kain yang permukaannya kasar. Jadi pada kata sebaiknya itu merupakan bentuk dari kalimat saran. Ya. Selanjutnya yang kedua berupa kalimat larangan yang biasanya itu menggunakan kata jangan, tidak boleh, jauhi, dan hindari. Contohnya, hindari menyalakan kompor kalau tidak digunakan. Jadi pada kata hindari dalam kalimat tersebut merupakan bentuk kalimat larangan. Selanjutnya yang terakhir yakni penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan juga kata acuan. Kata penghubung atau yang disebut dengan istilah konjungsi yakni kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan. Ya, jadi contoh kata-kata yang sering kita lihat atau sering kita jumpai pada bagian teks prosedur yakni kata seperti, dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir yakni bentuk kata pelesapan dan acuan. Jadi kata pelesapan itu merupakan penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Jadi pelesapan ini biasanya terletak pada kalimat majemuk rapatan atau gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, dan objeknya sama sehingga bagian yang sama itu tidak perlu disebutkan kembali. Jadi disebutkan hanya sekali saja. Adapun contoh kata pelesapan yang sudah saya jelaskan di bagian awal tadi, sekarang coba kamu perhatikan di bagian bawah ini. Ya, di situ ada dua bentuk kalimat ya yang memiliki persamaan. Ya, sekarang kamu perhatikan. Bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Setelah sepatu kering, semir dengan menggunakan kain tebal. Jadi, pada kalimat bagian awal itu sudah dijelaskan bahwasanya sepatu itu segera dibersihkan dengan menggunakan lap basah, lalu dikeringkan. Selanjutnya, di bagian kalimat kedua juga dijelaskan bahwasanya sepatu yang sudah kering itu disemir dengan menggunakan kain tebal. Jadi, di bagian bentuk kalimat itu tidak perlu diulang kembali. Jadi, hanya cukup digunakan satu bentuk kalimat saja untuk menyambung dari kalimat tersebut. Jadi, kamu perhatikan di bagian kalimat yang di bawahnya, di situ ada bentuk kalimat ya yang sudah dilesapkan. Bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Kemudian, semir dengan menggunakan kain tebal. Selanjutnya, kata acuan merupakan kata ganti yang digunakan agar tidak terlalu panjang. Jadi, kamu perhatikan contohnya ya, Nak ya.
Selanjutnya untuk bentuk kata acuan atau kata ganti pada contoh kalimat tersebut ya menggunakan bentukan kata benda. Ya, jadi pada kalimat awal ya dan juga kalimat yang kedua kamu perhatikan ya di situ ada bentukan kata benda di bagian awal yakni kata sepatu. Tentunya di bagian kalimat kedua tersebut ya ada menggantikan posisi dari benda yang di bagian awal yakni kata sepatu tadi. Jadi apa yang disemir di bagian kalimat kedua yakni kata sepatu. Jadi tidak perlu ditulis kembali bentuk kata benda yang telah ada di bagian awal. Itulah yang dikatakan bentukan kata acuan. Adapun kesimpulan materi yang saya bahas pada hari ini, yang pertama itu yakni tentang struktur pada teks prosedur itu ada 4. Yang pertama itu berupa tujuan, kedua alat atau bahan, ketiga langkah-langkah, dan juga yang terakhir penutup. Selanjutnya yang kedua, kebahasan yang terdapat pada teks prosedur yakni yang pertama menggunakan kalimat perintah atau imperatif, yang kedua menggunakan bentuk pasif yang menjelaskan proses, yang kedua memiliki kriteria atau batasan, yang keempat menggunakan kata keterangan cara, alat, dan tujuan, yang selanjutnya menggunakan kalimat saran dan larangan, dan yang terakhir menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Sekarang coba kamu perhatikan buku latihan LKS Mandirimu yang ada di halaman 57 dari nomor 1 sampai 10. Jadi kamu kerjakan di buku latihanmu dan jawabannya saja.